Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahmananda dengan NIM 203020702087 dari kelas A, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang pemakaian huruf dan penulisan kata. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Yang pertama adalah huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Kemudian yang kedua adalah huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian yang ketiga adalah huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yaitu AI, AU, EI, dan OI. Kemudian yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY, di mana masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian yang keenam adalah huruf kapital. Huruf kapital mempunyai beberapa fungsi, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketujuh adalah huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pusaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian yang kedelapan adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat juga dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua adalah kata berimbuhan. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, dan bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Kemudian yang keempat adalah gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah.
Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Kemudian yang kelima adalah pemenggalan kata. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Kemudian yang keenam adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian yang ketujuh adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian yang kedelapan adalah singkatan dan akronim. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Kemudian yang kesembilan adalah angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf, supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akte, dan kwitansi. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Kemudian yang ke-10 adalah kata ganti ku untuk depan, kau, ku untuk belakang, mu, dan nya. Kata ganti ku untuk depan dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku untuk belakang, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Dan yang terakhir adalah kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Demikianlah penjelasan saya mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.